Pernahkah Anda membayangkan, benteng digital terkuat pun bisa runtuh hanya karena sebuah kunci cadangan yang ceroboh? Di era konektivitas tanpa batas, ancaman siber tidak lagi datang dari serangan frontal, melainkan dari celah tak terduga yang sering kita abaikan. Bersiaplah untuk sebuah analisis mendalam yang akan mengubah cara pandang Anda terhadap keamanan data. Ada sebuah pepatah kuno dalam keamanan siber yang kini menjadi kenyataan pahit. Rantai pertahanan hanya sekuat mata rantai terlemahnya. Ini bukan sekadar kiasan, melainkan prinsip fundamental yang terbukti secara brutal pada Mei 2025. Perusahaan-perusahaan raksasa global dengan anggaran keamanan triliunan rupiah menemukan diri mereka dalam posisi yang sangat rentan. Mereka memiliki benteng digital yang nyaris mustahil ditembus dari depan. Server utama mereka dijaga ketat, dilengkapi dengan enkripsi berlapis dan sistem deteksi intrusi tercanggih. Namun, apa gunanya pintu baja berlapis titanium jika Anda menitipkan kunci cadangannya kepada pihak ketiga yang pintunya sendiri tidak terkunci? Inilah gambaran kasar dari krisis yang mengguncang dunia korporasi global. Gelombang peretasan masif terjadi dengan pola yang identik dan mengkhawatirkan. Para pelaku tidak menjebol server utama perusahaan-perusahaan ini, melainkan masuk melalui pintu belakang yang sering diabaikan. Database Salesforce pihak ketiga, third party. Ini adalah studi kasus kritis yang harus dipahami oleh setiap profesional IT, manajer risiko, dan eksekutif C-level. Hari ini, kita akan menyelidiki secara analitis bagaimana ketergantungan pada vendor eksternal menjadi katalis utama bagi kebocoran data terbesar tahun ini. Kita akan memahami mengapa sektor kesehatan menjadi korban yang paling menderita, dan pelajaran berharga apa yang bisa kita petik untuk memperkuat postur keamanan kita di masa depan. Ini adalah pelatihan esensial untuk meningkatkan kesadaran keamanan dan mitigasi risiko. Mari kita telaah daftar korbannya. Ini bukan perusahaan ecek-ecek, melainkan raksasa industri yang menjadi tulang punggung ekonomi global. Dalam rentang waktu beberapa minggu di bulan Mei 2025, laporan investigasi dari Dong Nos dan Tom's Guide mengonfirmasi serangkaian insiden yang menggemparkan. Coinbase, bursa kripto raksasa ini mengalami kebocoran data ribuan nasabah. Insiden ini memicu kepanikan pasar yang meluas, menyebabkan fluktuasi harga aset kripto dan erosi kepercayaan investor. Dampak finansial dan reputasi sangat signifikan. Marks and Spencer dan Adidas. Raksasa, retail global ini melihat riwayat belanja dan data profil pelanggan mereka bocor ke publik. Informasi sensitif ini berpotensi disalahgunakan untuk penipuan, pemasaran yang tidak etis, dan pencurian identitas. Kerugian reputasi jangka panjang menjadi ancaman nyata. Coca-Cola, data internal karyawan dan strategi distribusi perusahaan minuman ikonik ini terancam. Kebocoran semacam ini dapat memberikan keuntungan kompetitif kepada pesaing dan menimbulkan masalah privasi serius bagi ribuan karyawannya. Ini menunjukkan bahwa data internal pun tidak luput dari ancaman. LexisNexis, penyedia data hukum dan bisnis global ini menjadi korban yang ironis. Mereka adalah perusahaan yang menjual dan mengelola data, namun data mereka sendiri bocor. Insiden ini menyoroti bahwa bahkan pakar data pun tidak kebal terhadap kerentanan pihak ketiga. Semua perusahaan ini memiliki satu kesamaan krusial. Mereka menggunakan platform Salesforce sebagai tulang punggung Customer Relationship Management, CRM mereka. Penting untuk digarisbawahi, Salesforce sendiri sebagai platform sangat aman dan memiliki standar keamanan kelas dunia. Masalahnya bukan pada Salesforce inti, melainkan pada ekosistemnya. Salesforce didesain untuk terhubung dengan ribuan aplikasi dan layanan pihak ketiga. Perusahaan-perusahaan ini menyewa vendor luar untuk mengelola kampanye marketing, analitik data, atau layanan pelanggan. Vendor-vendor ini seringkali menyalin data dari Salesforce utama ke database mereka sendiri, third-party database, untuk diolah dan dianalisis. Dan ternyata, database milik vendor inilah yang tidak digembok dengan baik. Tanpa password yang kuat, tanpa enkripsi yang memadai, atau dengan konfigurasi permission yang salah. Hacker tidak perlu meretas Coca-Cola secara langsung. Mereka cukup meretas vendor kecil yang bekerja sama dengan Coca-Cola. Hasilnya sama, data Coca-Cola bocor.
Ini adalah pelajaran penting bagi manajer risiko dan eksekutif C-level tentang pentingnya due diligence vendor. Di antara semua korban, ada satu sektor yang berdarah, paling parah di tahun 2025, sektor kesehatan, healthcare. Kasus Ascension, salah satu jaringan rumah sakit nirlaba terbesar di Amerika, adalah contoh paling tragis. Ketika database pihak ketiga mereka jebol, dampaknya bukan cuma kerugian uang, tapi berpotensi mengancam nyawa manusia. Mengapa hacker menargetkan sektor kesehatan dengan intensitas yang begitu tinggi? Ada dua alasan utama yang perlu kita pahami secara mendalam. Pertama, nilai data yang tinggi. Di pasar gelap, dark web, data kartu kredit mungkin laku $5 per item. Namun, data rekam medis lengkap, PHI, Protected Health Information, jauh lebih berharga. Harganya bisa mencapai $50 hingga $100 per rekam. Data ini mencakup informasi pribadi, riwayat kesehatan, nomor asuransi, dan bahkan informasi genetik. PHI sangat diminati karena dapat digunakan untuk berbagai kejahatan. Ini termasuk klaim asuransi palsu, pemerasan obat-obatan terlarang, hingga pencurian identitas medis yang sulit dideteksi. Data ini memiliki umur pakai yang panjang dan dapat dimonetisasi berulang kali, menjadikannya target yang sangat menguntungkan bagi para penjahat siber. Kedua, kompleksitas sistem yang ekstrem. Rumah sakit modern menggunakan ratusan vendor berbeda untuk mengelola berbagai aspek operasional mereka. Ada vendor untuk hasil laboratorium, vendor untuk penjadwalan dokter, vendor untuk sistem tagihan asuransi, dan banyak lagi. Semuanya terintegrasi ke sistem pusat, yang seringkali berbasis Salesforce atau platform CRM serupa. Setiap vendor ini merupakan potensi lubang keamanan baru. Semakin banyak titik integrasi, semakin besar permukaan serangan yang harus dilindungi. Sektor kesehatan seringkali memiliki infrastruktur IT yang terfragmentasi dan anggaran keamanan yang terbatas dibandingkan dengan sektor keuangan atau teknologi. Ini menciptakan lingkungan yang matang untuk eksploitasi. Laporan tahun 2025 menegaskan bahwa healthcare menjadi sektor yang paling banyak ditarget, bukan karena kebetulan, tetapi karena mereka memiliki data paling mahal dengan sistem pertahanan vendor yang paling rapuh. Ini adalah peringatan keras bagi seluruh ekosistem kesehatan untuk segera memperkuat strategi keamanan cyber mereka. Mari kita bedah aspek teknisnya sedikit lebih dalam. Bagaimana para hacker menemukan database yang rentan ini? Jawabannya sederhana, namun menakutkan. Mereka seringkali tidak perlu meretas sama sekali. Banyak dari kasus kebocoran data ini terjadi karena kesalahan konfigurasi, misconfiguration, pada platform cloud yang terhubung ke Salesforce. Vendor pihak ketiga sering menyimpan data yang disalin dari Salesforce di layanan penyimpanan cloud seperti AWS S3 Buckets atau Azure Blobs. Layanan ini dirancang untuk fleksibilitas, namun juga memerlukan konfigurasi keamanan yang cermat. Bayangkan skenarionya. Salesforce perusahaan A mengirimkan data pelanggan ke vendor B untuk analisis pemasaran. Vendor B menyimpan data ini di sebuah bucket penyimpanan cloud agar mudah diakses oleh aplikasi mereka. Namun, teknisi vendor B lupa mencentang kotak private atau mengatur izin akses dengan benar. Akibatnya, database tersebut menjadi public dan dapat diakses oleh siapa saja yang mengetahui URL-nya. Hacker menggunakan alat scanner otomatis yang secara konstan menyisir internet 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Alat-alat ini dirancang untuk mencari bucket penyimpanan cloud yang terbuka dan tidak terlindungi. Begitu alat itu menemukan database terbuka yang berisi format data Salesforce atau informasi sensitif lainnya, itu adalah bingo bagi mereka. Mereka tinggal mengunduh seluruh isinya. Jadi, ini bukan kegagalan enkripsi canggih atau eksploitasi kerentanan zero day yang kompleks. Ini adalah kegagalan manusia, kegagalan prosedur. Perusahaan besar mempercayakan data mereka pada vendor yang tidak memiliki standar keamanan yang sama atau yang kurang teliti dalam implementasi teknisnya. Ini adalah pelajaran krusial bagi profesional IT dan manajer risiko tentang pentingnya audit konfigurasi dan manajemen aset cloud. Kejadian di tahun 2025 ini mengubah cara pandang Chief Information Security Officer, CISO, di seluruh dunia secara fundamental.
Fokus keamanan tidak bisa lagi hanya terbatas pada perimeter internal perusahaan. Kini, perhatian bergeser drastis menuju Third Party Risk Management, TPRM. Perusahaan tidak bisa lagi hanya tanda tangan kontrak dengan vendor dan berasumsi bahwa data mereka aman. Pendekatan pasif ini terbukti fatal. Mereka sekarang wajib melakukan audit keamanan rutin dan menyeluruh terhadap semua vendor yang memiliki akses ke data sensitif mereka. Pertanyaan-pertanyaan kritis harus diajukan. Apakah Anda ingin bekerja sama dengan kami? Tunjukkan sertifikat keamanan Anda. Tunjukkan hasil penetration test terbaru Anda. Jelaskan kebijakan manajemen insiden Anda. Selain itu, konsep data minimization kembali digaungkan dengan urgensi yang lebih besar. Ini adalah prinsip fundamental yang sering diabaikan. Jangan berikan seluruh data ke vendor jika mereka hanya membutuhkan sebagian kecil darinya. Jika vendor hanya membutuhkan alamat email untuk mengirim newsletter, jangan berikan data alamat rumah, tanggal lahir, atau riwayat pembelian lengkap. Berikan data seminimal mungkin yang benar-benar diperlukan untuk tujuan yang spesifik. Implementasi TPRM yang efektif melibatkan beberapa langkah kunci. Penilaian risiko vendor. Identifikasi dan klasifikasikan vendor berdasarkan tingkat risiko yang mereka timbulkan terhadap data Anda. Due diligence. Kontraktual. Pastikan kontrak mencakup klausul keamanan data yang ketat, termasuk hak audit. Audit dan pemantauan berkelanjutan. Lakukan audit keamanan secara berkala dan pantau postur keamanan vendor secara terus-menerus. Manajemen insiden bersama. Tetapkan protokol yang jelas untuk penanganan insiden keamanan yang melibatkan vendor. Ini adalah investasi yang tidak bisa ditawar lagi. Mengabaikan TPRM berarti secara sadar membuka pintu belakang bagi potensi bencana data. Kasus Salesforce Third Party Breach 2025 mengajarkan kita satu hal yang sangat penting. Di era digital yang saling terhubung ini, keamanan Anda sangat bergantung pada teman Anda yang paling ceroboh. Ini adalah realitas yang harus kita hadapi dan kelola. Bagi kalian para pemilik bisnis, eksekutif C-level, dan profesional IT, ini adalah momen untuk introspeksi mendalam. Coba cek lagi daftar vendor yang memiliki akses ke data sensitif perusahaan Anda. Siapa saja yang memegang kunci cadangan Anda? Apakah Anda benar-benar yakin mereka aman dan memiliki standar keamanan yang setara dengan Anda? Lakukan analisis risiko komprehensif dan perkuat program TPRM Anda sekarang juga. Dan bagi kita sebagai konsumen dan pengguna Salesforce, ini adalah pengingat bahwa data pribadi kita tersebar di tempat-tempat yang tidak kita ketahui. Selalu waspada terhadap permintaan informasi yang tidak biasa, dan laporkan aktivitas mencurigakan. Pahami bahwa privasi data adalah tanggung jawab bersama. Jangan biarkan perusahaan Anda menjadi studi kasus berikutnya. Ambil tindakan sekarang. Perkuat manajemen risiko pihak ketiga Anda, edukasi tim Anda tentang pentingnya keamanan data, dan pastikan setiap pintu belakang terkunci rapat. Jika analisis ini bermanfaat dan memberikan wawasan baru, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe ke channel kami untuk terus memantau perkembangan dunia teknologi dan keamanan siber yang krusial. Bagikan juga kepada rekan-rekan Anda yang perlu memahami ancaman ini. Sampai jumpa di video berikutnya.